Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Senin 13 Maret 2023. Judul renungan Standar Allah, diambil dari 1 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Dalam istilah hukum, unus testis, nullus testis, artinya satu saksi bukanlah saksi. Pernyataan seorang saksi tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Pembuktian dianggap sah apabila memiliki sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah agar dapat menjatuhkan pidana atas kesalahan terdakwa. Dasar hukum ini tidak hanya berlaku di satu negara, tetapi berlaku di semua negara di seluruh dunia. Ayat 7 dalam nas renungan hari ini, Paulus telah menggunakan pernyataan menurut pikiran manusia secara lahiriah antara lain prajurit, petani, dan peternak. Di sini menekankan bahwa manusia tidak dapat mengandalkan dirinya untuk melihat dan menilai sesuatu hanya berdasarkan akal budi dan fakta-fakta dalam kehidupan lahiriahnya saja. Karena dalam diri dan kehidupan sebagai manusia sangat terbatas dan penuh dengan kelemahan, dan pasti menemui jalan buntu. Akal budi dan keberadaan manusia tidak bernilai kekal. Ia hanya berfungsi sementara dalam menjalani kehidupan di bumi, mencari nafkah, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam ayat 8 ini, Paulus membawa kita untuk melihat dari sisi firman Tuhan, yaitu menurut hukum Taurat. Hukum Taurat di sini yang dimaksud adalah perintah firman Tuhan yang bersifat kekal. Perintah ini sempurna, melihat dan menilai manusia dari sudut pandang Allah Sang Pencipta. Hukum Allah ini membawa kita untuk melihat siapa sesungguhnya diri manusia seutuhnya. Manusia penuh dengan kelemahan, keterbatasan, dan dosa. Kacau dan bahkan akan haus dan binasa tanpa hukum Taurat. Pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 92 berkata, "Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku." Manusia memang menggunakan akal budi dan pengetahuannya untuk kehidupannya. Tetapi ia juga harus menerapkan sisi rohaninya, yaitu dari sisi hukum Allah. Keduanya mesti utuh. Kita harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kedua hal itu. Nilai-nilai kebenaran ini mutlak dibutuhkan dan dimiliki setiap orang percaya. Penerapan terhadap dua segi kehidupan manusiawi yang terbatas dan nilai-nilai rohani, kebenaran ini harus berjalan seimbang. Karena kita menghadapi dan membutuhkan keduanya dalam kesehari-harian kita. Kita membutuhkan firman Tuhan sebagai standar kebenaran yang menghidupkan untuk mengerjakan segala hal. Kiranya peringatan Nabi Hosea ini menjadi perhatian untuk kita. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Tidak ada satupun hukum yang sempurna, karena itu buatan manusia. Milikilah firman Tuhan sebagai standar hukum Allah, maka Anda akan seperti Dia yang sempurna. Terpujilah nama Tuhan.